Ya pemirsa, masih bersama kami di Cerita Wanita dan masih sama Bu Anies nih. Bu Anies nih, kalau tadi udah bicara UMKM, sekarang ini kita lihat produknya UMKM-nya ini ya Bu ya. Salah satunya Ibu ya, produk binaan UMKM. Nah ini kalau dari UMKM kemudian tugas di partai, PKS sendiri amanah yang diberikan sama Ibu seperti apa sih Bu? Saya di PKS diamanahkan sebagai Ketua DPP bidang ekonomi dan keuangan. Bidang ekonomi lagi-lagi bidang ekonomi ya Bu ya. Diamanahkannya di situ. Baik, untuk kebijakan partai sendiri yang kemudian menjadi salah satu pegangan untuk Anda bertugas sebagai Dewan itu seperti apa sih Bu? Iya, PKS ini kan partai yang sangat disiplin ya di dalam memberdayakan anggotanya. Punya prinsip-prinsip jelas, kita punya ADART, kita punya platform, dan saya kira untuk partai politik platform PKS ini cukup bisa diuji publik gitu ya. Bagaimana konsep bernegara yang harus diketahui oleh para anggota-anggotanya gitu. Jadi kita punya satu konsep yang ditawarkan, yang kita tawarkan kepada masyarakat Indonesia ini loh, bernegara harusnya seperti ini gitu ya. Dan ini jadi pegangan saya di dalam melaksanakan semua tugas termasuk ADART-nya. Terkait kaderisasi sendiri Bu, di PKS itu seperti apa? Atau harus melalui jenjang dari daftar secara langsung atau gimana Bu? Ini tugas partai politik diantaranya adalah melakukan kaderisasi itu atau regenerasi begitu ya, bahwa apalagi kita yang sekarang ini Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Bonus demografi itu di mana usia produktif akan jauh lebih banyak dibanding usia tidak produktif. Usia produktif itu 15 sampai 65 tahun. Tidak produktif di bawah 15 tahun atau di atas 55 tahun. Nah, kita akan menghadapi itu di tahun 2025-2030. Salah satu yang bertugas menyiapkan hasil adalah partai politik. Jadi bagaimana kita menyiapkan generasi muda kita ke depan ini bisa menjalankan estafeta kepemimpinan bangsa. Jadi seperti apa bangsa Indonesia ke depan itu tergantung dari bagaimana kita melakukan regenerasi atau kaderisasi kepada pemerintah kita, dan partai politik sebagai salah satu unsur yang punya tugas untuk melakukan regenerasi. PKS sangat concern untuk melakukan regenerasi itu. Kaderisasinya kita seperti apa sih untuk teknisnya Bu? Jadi kalau di PKS itu kan ada kelas pembimbingan atau ada kita tentu ingin anggota-anggota partai politik itu cerdas, kemudian tahu begitu ya. Jadi jangan sampai dia masuk jadi anggota tapi nggak tahu apa-apa tentang partai gitu. Maka pendidikan politik ini menjadi salah satu yang kita canangkan, ada training orientasi partai gitu ya. Bagaimana saya kira semua organisasi melakukan itu gitu ya. Jadi bagaimana anggota lebih mengenal organisasinya dan kemudian mengikuti edukasi-edukasi atau pelatihan-pelatihan yang membuat mereka tuh menjadi kader yang berkualitas, jadi anggota-anggota partai yang berkualitas gitu. Baik, secara kepartaian dengan tugas dan jabatan Ibu di PKS sendiri, nah apakah kemudian Anda memberikan catatan sama pemerintah khususnya tentang kebijakan dalam menghadapi situasi nasional dan juga situasi di luar Indonesia internasional begitu Bu? Iya, PKS punya sikap-sikap ya, dan biasanya sikap politik dikeluarkan melalui fraksi ya di DPR ya, DPR RI. Kita punya sikap fraksi terkait dengan bagaimana terutama yang pemulihan di masa pandemi gitu. Dan ini sudah kita sampaikan di forum-forum rapat maupun di ketika diminta untuk menyampaikan pandangan fraksi. Dan biasanya terkait dengan masing-masing bidang. Ya, misalnya pandangan fraksi tentang ekonomi, pandangan fraksi tentang terkait dengan undang-undang gitu. Jadi kita berusaha merespon setiap perkembangan yang ada di Indonesia ini, kemudian memberikan masukan-masukan yang kontributif ya, masukan substantif kepada pemerintah agar pemerintah bisa mendapatkan second opinion gitu. Ya, jadi dia punya konsep, tapi kalau ada yang bermasukan dia punya second opinion untuk melihat ini perlu juga untuk dilihat gitu. Dan PKS memberikan perspektif yang berbeda gitu dari apa yang dijalankan oleh pemerintah. Perspektif yang berbeda, sedikit menyentil terkait dengan PKS ini berada di luar pemerintahan begitu. Nah kemudian menurut Anda apa sih kemudian yang harus diperbaiki dari partai-partai pendukung pemerintah saat ini? Iya, pada periode ini PKS mengambil jalan di luar pemerintahan, ya, artinya tidak bergabung dalam kabinet, gitu ya.
Tapi bahwa PKS menjadi entitas satu kesatuan dengan bangsa Indonesia yang tentu menginginkan Indonesia ini mencapai kemajuan, kesejahteraan, berdaulat, adil dan makmur begitu ya. Jadi itu tugas kita semua. Dan selayaknya kita karena PKS juga partai dakwah, jadi menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan kita melakukan itu. Jadi bagaimana kebaikan itu kita dukung dan hal-hal yang perlu diingatkan kita ingatkan. Dan partai-partai pendukung juga lebih dari itu tugasnya, karena kan teman seiring ya kan. Kalau temannya melenceng kan harus diluruskan. Ya kan, teman yang baik adalah teman yang bisa meluruskan ketika kawannya itu jangan dijerumuskan begitu. Nah, PKS melakukan itu. Jadi kita oposisi yang konstruktif dan substantif. Mengingatkan, dalam upaya mengingatkan. Karena kepentingannya adalah menjaga Indonesia. Baik, kita harus jeda sejenak pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cerita Wanita.